Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Nur, salah satu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum pasar modal di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum bisnis dari dosen Dr. Sriwalmi Rahayu SH. Apa itu hukum pasar modal? Hukum pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan terkait penawaran umum yang dikaitkan dengan kegiatan penawaran efek oleh emiten untuk menjual efek pada masyarakat umum berdasarkan teknik yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal serta dalam peraturan pelaksanaannya. Konsep pasar modal. Makna pasar dalam istilah pasar modal adalah suatu situasi di mana para pelakunya atau penjual dan pembeli dapat menegosiasikan pertukaran satu komoditas, sedangkan modal adalah suatu yang digunakan oleh perusahaan sebagai sumber dana untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Jadi pasar modal adalah suatu situasi di mana para penjual dan pembeli dapat melakukan negosiasi terhadap pertukaran suatu komoditas atau kelompok komoditas. Tujuan pasar modal yaitu mempercepat proses ikut sertanya masyarakat dalam pemilikan saham menuju pemerataan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengarahan dana dan penggunaannya secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Yang kedua sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Produk-produk di pasar modal. Yang pertama, saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Saham juga adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas bagian aset dan perusahaan. Obligasi. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Pemegang obligasi akan mendapatkan keuntungan atas pembayaran utang dari penerbit. Klasifikasi pasar modal dibagi menjadi tiga, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, dan pasar ketiga. Pasar perdana adalah tempat yang pertama kali dikunjungi dalam proses jual beli instrumen investasi di pasar modal. Sederhananya, adalah tempat di mana investor individu atau investor institusi untuk produk efek yang nantinya akan diperjualbelikan dalam pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa. Pemain utama pasar modal. Disebut pemain utama karena pihak-pihak ini yang paling berperan dalam perdagangan efek. Yang pertama, emiten. Pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Dalam melakukan penjualannya, emiten dapat memilih dua macam instrumen pasar modal, yaitu bersifat kepemilikan atau utang. Yang kedua, investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Yang ketiga, penjaminan atau demisi. Penjaminan merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu. Yang keempat, perantara perdagangan efek. Perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga.
Yang kelima, manajer investasi, pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabah. Profesi penunjang pasar modal dan lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama, menguasai seluruh aspek teknis di bidang pasar modal. Yang kedua, independen. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk selalu meningkatkan kemampuan dari waktu ke waktu. Yang kelima, memberikan pelayanan yang berkualitas. Yang keenam, low cost. Yang ketujuh, memahami praktik pasar modal internasional. Apa saja peraturan di pasar modal? A. Kepastian hukum. B. Transparansi. C. Perdagangan yang aman dan liquid. D. Profesionalisme. E. Kesempatan berinvestasi. Fungsi pasar modal. Yang pertama, sarana menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif. Yang kedua, sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Yang ketiga, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Yang keempat, mempertinggi alokasi sumber produksi. Yang kelima, memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter. Karena pasar modal dapat menjadi sarana over market operation, sewaktu-waktu diperlukan bank sentral. Yang keenam, menekan tingginya bunga menuju suatu rate reasonable. Yang ketujuh, sebagai alternatif investasi bagi pemodal. Tugas dan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal. Wewenang Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu yang pertama pembinaan, misalnya izin, persetujuan, pendaftaran. Yang kedua pengaturan, misalnya keterbukaan lembaga efek, lembaga profesi penunjang pasar modal. Yang ketiga pengawasan, misalnya pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, dan penyidikan. Prioritas kegiatan Badan Pengawas Pasar Modal. A. Mendorong bursa efek, LKP, dan LPP untuk mengembangkan dan menawarkan jasa pendukung yang berkualitas bagi para anggota bursa. B. Mendorong perkembangan reksadana dan perdagangan produk dan jasa atas efek yang memberikan penghasilan tetap sebagai sumber pendapatan alternatif bagi perusahaan efek. C. Mengkaji dan mengeluarkan berbagai peraturan yang berhubungan dengan kepemilikan efek. D. Mengeluarkan peraturan guna mendukung pemasaran efek. E. Mengubah ketentuan penjatahan yang memungkinkan book building dan memungkinkan pula alokasi penjaminan berdasarkan penjatahan tetap. F. Mendorong bursa efek untuk berperan aktif dan melakukan monitoring perdagangan di bursa. Komunikasi antar pelaku pasar modal perlu lebih ditingkatkan. Larangan dalam pasar modal. A. Penipuan dan manipulasi dalam kegiatan perdagangan efek. Setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung, antara lain menipu pihak lain dengan cara apapun, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material. Setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan memberikan keterangan secara material tidak benar. Setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama pihak lain, dilarang melakukan dua transaksi efek atau lebih. B. Perdagangan orang dalam adalah seseorang yang membocorkan informasi terhadap informasi rahasia yang belum diumumkan kepada masyarakat sehingga merugikan pihak-pihak lain. C. Larangan bagi orang dalam. D. Larangan bagi pihak yang dipersamakan dengan orang dalam. E. Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam. Sanksi terhadap larangan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang hukum pasar modal di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.